suatu ketika, ada sebuah cerita mistis yang terjadi tepat di bulan puasa. Suatu malam saat selesai sholat tarawih, anak-anak kecil berlarian di halaman masjid. Dan Pak Slamet yang selalu bertadarus hingga malam. Ada pula 4 anak yang begadang hingga dini hari, sembari menunggu waktu sahur. Di sela-sela mereka ngobrol, ada salah satu dari mereka yang mengajaknya untuk pergi mancing di esok hari, di suatu tempat yang tak begitu jauh dari pedesaan. Mereka pun menyepakati ajakan itu dan mulai mencari info-info tentang spot mancing yang akan dilalui esok hari. Keesokan harinya, udara yang masih terasa sejuk dan sinar matahari yang bersinar terang tapi terhalang awan tipis. Angin lembut menerjang dedaunan bambu yang membuat suara berdesik saling bergesekan dan menciptakan suasana desa terasa asri. Sekitar jam 11 siang, 4 anak berkumpul di rumah Zainal untuk mempersiapkan peralatan yang akan mereka bawa. Zainal 22 tahun, yang paling berpengalaman dalam memancing, sedang memeriksa peralatan, beserta Firman, 20 tahun, yang selalu mengecek kamera di ponselnya untuk mengabadikan momen mancingnya. Fakrul, 19 tahun, yang ceria dan suka bercerita lelucon, sedang menyiapkan umpan dan beberapa bahan yang akan digunakannya. Sementara Rafli, anak yang terbilang paling muda 16 tahun, yang sedikit jahil namun cermat, sedang mengecek senar dan joran miliknya. Sebelum mereka berangkat, mereka sudah merencanakan spot mancing yang terletak sekitar 7 km dari desanya. Jangan lupa bawa kail cadangan ya Rafli, soalnya ada beberapa titik yang banyak bebatuan dan rumput-rumput liar, ujar Zainal sambil memasukkan joran dan umpan ke dalam tasnya. Firman langsung mengambil kamera dan mengambil foto, lalu membuat story di WhatsApp-nya sebelum berangkat. Akhirnya bisa mancing lagi. Setelah lama sibuk kerja paruh waktu, ucap Firman dengan senyum lebar. Lalu kemudian mereka mulai berangkat tepat di jam 12:30 siang. Perjalanan mereka menggunakan 2 sepeda motor, dengan Zainal dan Firman di satu kendaraan, sedangkan Fakrul bersama Rafli yang memboncengnya. Di jalan, mereka melewati persawahan yang subur dan beberapa rumah warga yang terletak di pinggiran desa. Terlihat juga beberapa petani yang tengah sibuk dengan aktivitas di ladangnya. Saat mereka mulai mendekati area sungai, mereka merasa udara berubah menjadi lebih dingin dan suara gemericik air mulai terdengar jelas dan berisik di telinga. Sungai yang punya nama Kali Lemeneng. Menurut cerita orang tua di kampungnya, nama itu berasal dari kejadian kakek moyang yang terjadi berapa puluhan tahun yang lalu, ketika seorang hilang tanpa bekas saat sembunyi di sungai itu, dari incaran tentara Belanda di zaman dulu. Cerita belaka Firman sembari berjalan mendekati area sungai. Namun mereka tidak terlalu memperdulikan cerita kuno itu. Bagi mereka, sungai itu adalah tempat untuk bersantai dan mencari ikan lezat seperti gurame, gabus atau sejenisnya. Mereka mulai memilih titik mancing di sebuah bukit kecil yang menjorok ke dalam sungai. Perairan yang luas namun tenang dengan pepohonan rindang dan dedaunan yang lebat bisa memberikan naungan teduh untuk mereka. Setiap anak mengambil posisi masing-masing. Zainal di ujung tepi, Firman di sisi kanan yang penuh bebatuan, Fakrul di tengah yang ada rerumputan sedikit berlumpur, dan Rafli di sisi kiri yang lebih landai. Dalam 1 jam pertama, mereka banyak bercanda dan berbicara tentang kehidupan sehari-hari dan pengalaman mancing di sungai lain yang telah mereka lalui, dan juga berencana untuk mencari tempat-tempat lain yang lebih menarik. Firman bahkan berhasil menangkap beberapa ikan kecil yang berenang di perairan dangkal. Semuanya terasa normal dan menyenangkan. Tak terasa waktu kini telah menunjukkan jam 3 sore, ketika Fakrul tiba-tiba berhenti tertawa dan menatap ke arah tengah sungai dengan wajah terkejut. Kalian lihat nggak sih, ada sesuatu yang mengambang di sana, ucap Fakrul dengan suara sedikit panik, menunjuk ke arah perairan tenang dan mungkin cukup dalam, dengan air sungai yang terlihat berwarna hijau kehitaman. Zainal, Firman, dan Rafli segera mengarahkan pandangan ke arah yang ditunjuknya, tapi mereka tidak melihat apa-apa selain permukaan air yang tenang dan sedikit berombak karena tertiup angin. Zainal menganggap itu hanyalah candaan dari Fakrul. Cuma omong kosong doang kamu Fakrul. Mungkin kamu terlalu lapar aja, canda Firman sambil kembali fokus ke pancingannya. Tapi Rafli mengangguk perlahan. Aku sebenarnya juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Udaranya jadi lebih dingin yang tidak biasa secara tiba-tiba.
katanya pelan. Zainal yang paling tua di antara mereka mencoba menenangkan teman-temannya. Tenang aja, mungkin cuman angin yang berubah arah. Yuk mending kita cari titik lain saja. Biar kita bisa dapat lebih banyak ikan buat makan malam nanti sembari mabar. Nanti dulu nanggung. Lagi gacor nih, ujar Firman. Sebelum mereka pindah ke lain tempat, sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi satu persatu. Firman yang sedang bermain ponsel miliknya, tiba-tiba melihat dari kameranya, menunjukkan bayangan seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Seketika dia terkejut dan menoleh ke belakang tapi tidak ada orang di sana. Foto yang dia ambil juga menunjukkan bayangan itu dengan jelas. Seorang pria berpakaian baju hitam tua, dengan rambut panjang yang tertutup topi bambu. Sialan, lihat ini! Teriak Firman sambil menunjukkan foto itu kepada teman-temannya. Mereka semua melihat foto itu dengan wajah terpana. Zainal mencoba merenung. Mungkin itu bayangan pohon atau batu aja, kan sinar matahari sekarang sudah mulai ke barat. Tapi semua anak tahu bahwa penjelasan itu tidak masuk akal. Bayangan itu jelas bentuk manusia yang berdiri tegak dan menatap tajam. Fakrul yang sudah merasakan hal aneh sejak awal pun mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari sungai itu. Tapi Zainal membantahnya, tanggung, nanti saja kalau waktu sudah sedikit sore, biar sampai rumah pas di waktu buka puasa. Beberapa menit kemudian, Rafli merasa senar pancingannya, terasa sangat berat seolah-olah ada ikan besar yang memakan umpannya. Dia mencoba menarik perlahan, bahkan Fakrul pun ikut membantunya. Tapi tiba-tiba senar itu terlepas dengan umpan yang masih utuh di kailnya. Hanya ada beberapa helai rambut yang terlilit di kail miliknya. Rambut hitam panjang yang masih basah dan berbau lumpur. Rafli sangat penasaran, apa iya ada orang yang tenggelam di bawah sana? Rafli dengan perasaan yang sangat ketakutan seketika langsung menjauh dengan cepat dan tidak lagi berani menyentuh jorannya. Fakrul yang teringat cerita dari beberapa warga di desanya, kini mencoba menceritakan dengan teman-temannya. Kalian pernah dengar nggak sih cerita orang tua tentang sungai ini? Katanya dulu ada seorang pemuda yang selalu memancing di sini setiap beberapa hari sekali. Suatu hari dia tidak lagi pulang ke rumahnya, dan orang-orang juga sempat mencari dia sampai ke hilir sungai, tapi tidak menemukannya. Hanya ditemukan topi bambunya yang tergeletak di tepian sungai, yang sama dengan tempat kita sekarang ini. Mungkin saja, rambut yang tertarik kail milik Rafli adalah rambut dari pemuda yang hilang itu. Dan ketika Fakrul selesai bercerita, semua suara alam tiba-tiba hilang. Tidak ada lagi suara tokek, burung, jangkrik, angin atau gemericik air. Semua terasa sangat hening dan sunyi. Hanya terdengar bunyi deru yang pelan dari dalam sungai, seperti suara seorang laki-laki yang menangis sesegukan. Mereka semua mendengar jelas suara tangisan itu. Rafli yang merasa semakin ketakutan pun, kini tak lagi fokus memancing. Semua anak kini semakin penasaran dan panik dengan situasi itu, tapi tak lama suara itu perlahan menghilang, dan suasana kembali hening. Zainal melihat ke arah jam di ponselnya. Kini jam telah menunjukkan pukul 4:30 sore, dan tanpa mereka sadari, awan mendung sudah menutupi langit, sehingga suasana menjadi lebih gelap, meskipun waktu masih di sore hari. Lalu mereka mulai memutuskan untuk segera pulang, karena takut akan turun hujan. Tapi ketika mereka melihat ke arah jalan yang mereka lewati tadi, jalan itu tampak berbeda. Tanah yang tadinya kering, sekarang tampak berlumpur dan penuh dengan jejak telapak kaki besar yang tidak mereka kenali. Selain itu, pohon-pohon yang tadinya hanya sedikit, sekarang tampak rimbun dan menjulang tinggi, sehingga menyembunyikan jalan keluar dan pemandangan di baliknya. Kini mereka baru menyadari kalau mereka kini telah terjebak. Mereka mencoba berjalan ke berbagai arah untuk mencari jalan pulang, tapi selalu kembali ke tempat yang sama, tepian sungai di bukit kecil itu. Rafli mulai panik dan menangis pelan. Kita harus secepatnya keluar dari sini, karena saya merasa seperti ada sesuatu yang selalu mengawasi kita. Firman pun mencoba menghubungi beberapa teman lain dengan ponselnya untuk meminta bantuan, tapi tidak ada sinyal sama sekali.
Bahkan kamera yang tadinya berfungsi dengan baik sekarang tidak bisa lagi dinyalakan. Zainal yang mencoba untuk tetap tenang, mencoba mengingat cerita dan sejarah tentang tempat itu. Menurut cerita mitos juga, kalau ada yang tersesat di sekitaran sungai ini, kita harus mencari sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengan dunia nyata. Seperti benda yang punya makna khusus, atau jejak dari orang yang pernah ada di sini. Dengan yang sedang dalam keadaan darurat mereka pun mulai mencari sesuatu yang dijelaskan dari cerita mitos itu di sekitar bukit yang berada di tepian sungai itu. Setelah beberapa waktu, Fakrul menemukan sebuah botol air minum yang ada ukiran simbol misterius di atas tutupnya. Seperti bentuk ikan yang sedang berenang ke arah hilir sungai. Di botol itu juga ada bekas lubang kecil yang sepertinya pernah digunakan untuk memasukkan sesuatu. "Lihat ini," seru Fakrul. Zainal melihat botol itu dan langsung mengingat sesuatu. Itu adalah simbol dari komunitas pemancing tua dari desa tetangga. Katanya kalau menemukan simbol ini, kita harus meletakkan sesuatu yang berharga bagi kita sebagai tanda rasa hormat. Tanpa berpikir panjang, Firman pun mencari barang yang menurutnya berharga bagi dirinya, dan teringat kalung perak yang diberikan ibu padanya. Lalu ia segera memasukkan ke dalam lubang botol itu. Dan Rafli memberikan sebuah jam tangan yang selalu dipakainya kemana-mana. Sedangkan Fakrul memberikan gelang karet yang sudah ia kenakan bertahun-tahun. Zainal sendiri memberikan manik-manik dari kalung ibunya yang pernah patah. Setelah mereka meletakkan semua benda itu, mereka semua terdiam dengan penuh harapan akan ada perubahan di sekitar mereka, dan sembari berdoa untuk diberi keselamatan. Kini langit perlahan mulai sedikit terang kembali, dan suara alam mulai terdengar berisik seperti sebelumnya. Namun sebelum mereka bisa bersukacita, pandangan Zainal seketika terkejut ketakutan, karena melihat perairan di tengah sungai yang sebelumnya tenang, kini mendadak berombak kencang. Dan tak lama dari dalam sungai muncul sebuah sosok manusia yang berjalan ke atas permukaan air. Seorang pria berpakaian baju hitam tua dengan topi bambu, yang wajahnya tertutup bayangan tapi masih terlihat matanya yang merah menyala. Mereka pun ketakutan, bahkan Firman dan Rafli seketika berlari menjauh dari sungai itu. "Jangan dulu pergi," dengan teriakan yang menusuk di telinga. Itu adalah Doni, pemuda yang telah hilang bertahun-tahun lamanya, yang pernah Fakrul dengar dari cerita beberapa warga di desanya. Lalu Doni berhenti dari langkahnya dengan jarak beberapa meter dari mereka, untuk menenangkan perasaan mereka yang terlihat sangat ketakutan, dan mulai berbicara semua hal yang telah terjadi dengannya, dengan suara yang kasar tapi penuh dengan kesedihan. "Kalian tak perlu takut. Aku sama seperti kalian, aku tidak pernah bertujuan ingin menyakiti siapapun. Aku hanya terjebak di sini karena aku tidak bisa melepaskan hasratku untuk menangkap ikan-ikan besar yang katanya hidup di dalam perairan sungai ini. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk menuruti hobi memancing dan mencari ikan-ikan itu, sampai akhirnya aku tenggelam bersama jiwaku yang terperangkap di sini, tanpa mengenal cuaca dan waktu." Dia juga menjelaskan bahwa setiap orang yang datang ke sungai ini dengan niat yang tidak benar, atau terlalu serakah, maka akan tersesat dan mungkin ikut terperangkap seperti dirinya. Namun keempat anak itu datang dengan niat bersantai sembari menunggu waktu maghrib dan saling menenangkan dengan teman-temannya. Itulah sebabnya mereka masih diberi kesempatan untuk bisa kembali keluar dari jebakan itu. "Untuk bisa pulang dari sini, kalian harus membuat janji dengan hati kalian sendiri bahwa tidak akan pernah menyebarkan cerita tentang ikan-ikan yang cukup menarik di sini. Dan tidak akan pernah lagi menceritakan tentang kehidupan beserta keberadaanku. Kalian juga harus selalu menghormati sungai ini sebagai tempat yang sakral," ujar Doni. Keempat anak itu pun mengangguk dan masing-masing membuat janji itu dengan tulus dari hati. Setelah itu, Doni mengangkat tangannya dan menepuk permukaan air untuk melepaskan ikatan mereka dengan alam gaib. Tak lama sebuah jalan yang tak asing bagi mereka muncul dari balik pepohonan rimbun, dan langit menjadi kembali terlihat tanpa terhalang awan gelap dan tebal. Tapi suasana yang ternyata sudah cukup malam. "Sekarang kalian bisa pulang, tapi ingat dengan janji kalian. Jangan pernah kembali ke sini dengan niat yang salah," ucap Doni sebelum perlahan menghilang ke dalam sungai bersama dengan botol air minum yang ada simbol komunitas miliknya. Lalu seketika air kembali tenang dan damai. Keempat anak itu segera berlari melalui jalan yang sama seperti sebelumnya,
dan akhirnya sampai di desa sekitar jam 8 malam. Dengan perasaan yang kini telah kembali merasa lega, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak banyak berbicara tentang kejadian itu pada hari yang sama. Sesampainya di rumah, orang tua mereka terlihat sedang menantinya di teras, karena masing-masing orang tua dari mereka merasa khawatir dengan keberadaan anaknya yang belum juga pulang hingga larut malam. Namun anak-anak itu tidak menceritakan hal misterius yang telah terjadi dengan mereka. Sejak saat itu, mereka selalu menjaga jarak dari sungai itu dan selalu menceritakan kepada orang lain yang memiliki hobi yang sama, untuk selalu menghormati alam dan tempat-tempat yang punya cerita mistis. Beberapa hari kemudian, setelah selesai tarawih, mereka bertemu lagi dan sepakat untuk tidak pernah melupakan pengalaman itu. Bukan karena ketakutan atau trauma, tapi karena mereka telah mendapatkan pelajaran penting bahwa setiap tempat punya cerita dan nilai yang harus dihormati. Dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu kebenarannya, apakah ikan besar itu benar-benar ada, atau hanya khayalan dari Doni yang terlalu terpaku pada hasratnya. Cerita pun berakhir dengan hobi mereka yang lebih teratur dan lebih waspada saat memasuki area-area yang berbau mistis. Mereka kini juga selalu mengutamakan niat baik dari hati untuk melindungi diri di setiap langkahnya. Terima kasih untuk teman-teman mistis yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kisah-kisah mistis dari saya. Dan teruntuk teman-teman mistis, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe channel Mistis Story agar saya selalu semangat dalam mencari kisah-kisah mistis berikutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.